Halo Healthies, kembali lagi di Podcast White Campus. Apa kabar nih teman-teman di tahun baru ini? Semoga seluruh resolusinya tercapai ya. Pada podcast kali ini ditemenin nih sama aku, Akila. Dan aku Hazel, yang tentunya akan membahas tentang hal-hal yang sedang hangat dibicarakan akhir-akhir ini. Nah, bener banget teman-teman. Oh iya Zal, tahun lalu bener-bener tahun yang mengejutkan sih buat aku. Aku tuh ngerasa tahun lalu itu banyak hal-hal buruk yang terjadi. Salah satunya ya, pelecehan seksual. Gak cuma di berita-berita aja yang memviralkan hal tersebut, tapi cerita dari para korban dalam banyak platform di internet menaikkan topik pelecehan itu. Bersyukurnya sih ya, banyak yang speak up tentang pelecehan itu. Tapi kalau yang gak speak up dan ada juga yang sampai hamil, kasihan juga kan. Menurut kamu nih dan teman-teman di rumah, apa sih yang menjadi penyebab terjadinya pelecehan seksual ini? Kalau menurut aku ya, pelecehan seksual itu terjadi karena si pelaku itu gak bisa menahan hawa nafsunya dari dalam dirinya. Karena sebenarnya hawa nafsu itu bisa ditahan kalau dia punya pola pikir yang matang atau istilahnya dewasa dan punya wawasan yang luas. Jadi kalau dia berniat melakukan tindakan pelecehan seksual, dia pasti mikir dua kali. Betul. Dikarenakan banyak konsekuensi apabila dia melakukan tindakan tersebut. Belum lagi soal agama. Agama apapun kan pasti melarang terjadinya pelecehan seksual. Betul. Atau di Indonesia juga negara hukum kan, banyak norma sosial yang berlaku dan itu pun nggak tertulis. Jadi hal tersebut punya peran sangat besar dalam kehidupan kita. Nah, hal-hal yang ku sebutin tadi itu berdampak banget dalam membentuk pola pikir untuk manusianya itu sendiri. Betul sih. Kalau seseorang ya bisa menahan dirinya dengan berpegang teguh terhadap hal-hal yang kamu sebutin tadi, mungkin gak akan terjadi tuh tindakan pelecehan seksual. Tapi aku masih mikir deh tentang cara berpakaian. Kamu tahu kan istilah kucing kalau dikasih ikan ya mau? Iya tahu. Nah, zaman sekarang kan banyak ya orang yang menggunakan pakaian yang istilahnya menggoda iman. Karena ya udah makin modern lah. Siapa sih yang gak tertarik kan? Misalkan pakaiannya terbuka atau ketat. Aku gak menjurus ke perempuan ya, karena ada juga loh laki-laki yang dilecehin sama perempuan. Ya mungkin penyebabnya dari ketatnya pakaian laki-laki tersebut atau gimana gitu. Menurut kamu gimana tuh Zal? Kalau menurut aku pribadi ya, berpakaian itu ya sebenarnya bukan tentang menggoda atau tidak, tapi karena berpakaian itu sebenarnya cara berekspresi seseorang. Dan orang memilih cara berpakaian itu pasti sesuai dengan kenyamanan mereka sendiri. Betul. Nah, mungkin yang masih menjadi titik berat dari cara orang berpakaian ya itu sesuai dengan tempatnya. Masih banyak kan tempat-tempat yang di Indonesia yang belum ibaratnya melumrahkan pakaian yang terbuka atau ketat. Betul. Ya mungkin bisa dibilang itu budaya kebarat-baratan. Karena di Indonesia sendiri masih menganut adat istiadat dari nenek moyang kita yang masih melekat di sudut pandang setiap orang tentang kebebasan berpakaian itu sendiri. Jadi negara kita itu masih terpaku terhadap cara orang berpakaian terdahulu gitu loh. Tapi kalau untuk aku sendiri sih ya mereka bebas gitu loh. Ya senyaman mereka mengekspresikan diri mereka sendiri. Betul. Nah, sekarang gantian aku nanya ya, Gil. Gimana tuh? Kalau menurut Akila sendiri gimana nih? Aku sih setuju ya sama kamu. Kita kan manusia, gak mungkin sama. Pasti beda-beda. Pemikiran beda, cara pandang juga beda. Dan terlebih lagi dalam berpakaian kan. Semua orang punyalah hak untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Gimana mereka mau bertindak, gimana mereka mau berbicara, dan gimana mereka mau berpakaian.
itu udah hak mereka sendirilah. Asalkan mereka tahu persis bagaimana lingkungan sekitarnya. Ya, taulah kita udah dewasa. Kita tahu mana yang baik dan buruk untuk diri kita sendiri. Kita juga udah ngerti gimana menempatkan perilaku ataupun pakaian yang lagi kita bicarain ya, sesuai sama lingkungan sekitar kita. Dan balik lagi ya ke pernyataan kamu, kalau kita itu punya norma-norma dan aturan yang berlaku di masyarakat tentang cara kita berpakaian. Nah, hal tersebut mempengaruhi sudut pandang masyarakat gitu dalam berpakaian. Jadi, kita boleh aja mengekspresikan diri kita ke halayak umum dengan melakukan hal-hal yang kita ingin lakukan. Tapi kita juga tahu batasannya dan lingkungan yang cocok untuk kita mengekspresikan diri kita sendiri. Tapi gak cuma itu loh Zul. Kadang ya ada orang yang memang udah tertutup gitu dalam berpakaian. Bahkan gak cuma tertutup aja, tapi emang gak ketat gitu. Contohnya yang pakai gamis atau abaya, belum lagi ditambahin cadar kan. Banyak loh yang dilecehin. Kadang tuh aku gak habis pikir deh sama pemikiran orang-orang yang melecehkan. Apa mereka gak punya pemikiran yang kritis gitu tentang hal itu? Apakah hanya dengan memuaskan keinginan mereka, gak ada orang lain gitu yang terluka? Ya kalau itu sih lumayan rumit ya. Mungkin mereka nggak membangun diri mereka sendiri untuk menjadi pribadi yang mempunyai pola pikir yang kuat. Mereka nggak berpikir kritis bagaimana ke depannya. Mereka cuma mau memuaskan diri sendiri tanpa memikirkan bagaimana perasaan orang yang sudah dijadikan korban mereka gitu. Intinya sih balik lagi ke awal ya. Seseorang itu harus menerapkan diri mereka dengan norma-norma sosial yang berlaku di Indonesia sendiri untuk membentuk pola pikir yang positif. Lalu harus banyak mengolah ya bisa dibilang studi kasus untuk membentuk pikiran yang berwawasan luas. Betul. Dan gak cuma itu juga, semua orang juga harus mengerti di mana mereka jika mau mengekspresikan dirinya. Terutama melalui pakaian itu sendiri yang kita bahas dari tadi. Betul. Intinya sih setiap orang harus bisa memposisikan diri sesuai dengan tempatnya. Karena kita hidup itu kita menjadi bagian gitu loh. Jadi walaupun kita berdiri sebagai individu tunggal, tapi kita tetap jadi bagian di manapun kita berada. Betul. Dan ada peribahasa juga, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Wah, mantap banget nih statement dari Hazel. Kalau untuk aku sih berharap ya, semoga orang-orang bisa lebih berpikir jernih gitu terhadap cara berpakaian seseorang. Aku juga berharap semoga teman-teman gak takut lagi dalam mengekspresikan diri kalian ke halayak umum dengan berpakaian sesuai yang kalian inginkan dan sesuai dengan kenyamanan kalian aja gitu. Gak kerasa ya udah di penghujung podcast. Semoga teman-teman di rumah semakin waspada ya terhadap kasus-kasus pelecehan yang ada di berita ataupun di sekitar kalian. Di masa pandemi ini, kalian jangan lupa tetap jaga kesehatan dan tetap mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari virus dan pandemi ini segera berakhir. Benar banget. Aku dan Hazel mengucapkan terima kasih sekaligus mohon maaf apabila ada salah pemahaman ataupun kata. Kami pamit undur diri, jumpa lagi di podcast selanjutnya. Dadah.